Dan pemirsa di segmen ini juga kita akan spesial berbincang dengan emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Ada PT Maxindo Karya Anugrah Tbk yang tengah melaksanakan penawaran umum perdana saham dengan harga IPO Rp100 per saham. Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk modal kerja. Emiten produsen makanan ringan PT Maxindo Karya Anugrah Tbk menggelar penawaran umum perdana saham dengan melepas sebanyak-banyaknya 1 miliar saham atau 10,41%. Adapun harga IPO Maxindo Karya Anugrah ditetapkan sebesar Rp100 per saham. Dengan demikian target perolehan dana IPO Maxindo Karya Anugrah mencapai Rp100 miliar. Masa penawaran umum berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2023. Dan perseroan menjadwalkan pencatatan perdana saham dengan kode Maxi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juni 2023 mendatang. Selain melakukan penawaran umum perdana saham, Maxindo Karya Anugrah juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1 miliar waran seri 1. Waran seri 1 ini akan diberikan sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan, di mana setiap pemegang satu saham yang ditawarkan berhak memperoleh 1 waran seri 1. Maxindo Karya Anugrah akan menggunakan seluruh dana hasil IPO untuk modal kerja perseroan, sedangkan seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 akan digunakan juga untuk modal kerja perseroan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Itu dia pemirsa, tema kita kali ini di segmen Market Buzz adalah menilik potensi investasi saham, makanan, dan minuman. Untuk itu sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Sarkoro Handayani, Presiden Direktur PT Maxindo Karya Anugrah Tbk. Dan juga sudah bergabung melalui video conference ada Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Halo, selamat pagi Pak Sarkoro. Selamat pagi Pak Prita. Sudah join bersama kami di studio IDX Channel. Baik. Saya sapa juga ya Pak Andika, sudah bisa dengar suara saya dengan jelas? Selamat pagi. Oke, tampaknya masih kita coba untuk menghubungi Mas Andika begitu ya. Kita berbincang dulu nih bersama dengan Pak Sarkoro. Mau tahu dong Pak, Maxindo ini kan bergerak di sektor makanan dan minuman, akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin kita sudah sering mengkonsumsi produk dari Maxindo. Apa saja tuh Pak? Mohon maaf di sini mungkin barangkali banyak yang nggak kenal dengan Maxindo karena kebetulan kami yang sudah beroperasi sejak tahun 1977 sudah 46 tahunnya beroperasi, tapi hampir seluruhnya produksi kami itu diekspor. Oh. 99% produksi kami itu semuanya diekspor ke 27 negara. 80% itu ke Amerika, Australia, dan Belanda. Jadi tidak ada yang untuk dijual di dalam negeri. Ada iya, sekali. Barangkali ada sedikit penjelasan mengenai ini karena apa yang kami produksi itu snack sehat dengan kualitas yang tertinggi. Akibatnya menjadi harga jualnya mahal dan tidak terserap dengan baik di lokal. Kami sudah pernah mencoba tapi tidak terserap baik sehingga memang pasar kami lebih banyak untuk ke ekspor begitu Pak. Ekspor ya Pak. Tadi berapa persen Pak? 99% ekspor. 99% itu adalah ekspor. Boleh tahu Pak, mungkin kalau yang diekspor ya mungkin masyarakat Indonesia kan juga banyak yang di luar gitu. Nama produknya apa Pak? Kemudian kalau memang harganya agak premium karena ya kualitasnya juga premium dan ini adalah makanan sehat begitu ya. Cemilan sehat. Berapa sih Pak harganya kalau dirupiahkan? Di Australia, misalnya di Australia kami jual dengan OEM, jadi kami membuatkan untuk sebuah pabrik di Australia, mereknya merek mereka, tapi kami produksi semua di sini sampai dengan packagingnya. Mereknya VG, VEGE, itu dijual di Australia dengan $6,5 Australian dollars, berarti Rp65.000. Untuk barang yang sama di kita di lokal barangkali jualannya sekitar 10.000, 15.000, jadi memang agak jauh ya, agak jauh. Jadi kecenderungannya Pak Sarkoro ini bukan langsung dari Maxindonya B2C begitu ya? Bukan B2C, tapi saya B2B. Jadi ada yang kita jual juga dengan brand Maxi, misalnya ke Belanda, ke Middle East, juga ke Amerika. Tapi juga cukup banyak juga yang OEM. Jadi artinya kita memang bikinkan dengan merek mereka.
Sesuai Oke. karena memang kami tidak punya kemampuan untuk bikin jaringan pemasaran di seluruh dunia. Wah, luar biasa. Nah, apa peningkatan dari ekspornya, permintaannya dari luar sejauh ini seperti apa Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita tahu kan kita sempat menghadapi pandemi begitu ya. Apakah sudah mulai pulih atau bagaimana? Eh, Mulai COVID sebenarnya kami dari kalau bicara 10 tahun yang lalu sampai hari ini kira-kira kita sudah 15 kali lipat penjualannya. Tertinggi setelah mulai COVID 2021 malah the highest penjualan kita yang tertinggi saat ini. Kenapa? Karena 2021 begitu banyak negara yang lockdown, itu mereka hanya bisa keluar itu yang buka cuma supermarket. Jadi orang beli banyak di supermarket untuk belanja. Penjualan kita luar biasa naiknya di 2021 sampai dengan Q2. Q3 mulai ada kendala kontainer karena nggak ada kontainer. Ya, Kita punya PO banyak tapi nggak bisa kirim. supply chain-nya terkendala waktu itu. Betul. Jadi si customer yang customer saya di Amerika misalnya, Mr. Koro, please don't send. Karena saya jualan FOB sebetulnya, nggak ada masalah freight sama saya. Tapi mereka bilang don't send. If you send, I cannot pay the freight. If I pay the freight, I cannot sell the product. Untuk gambaran, biasa yang saya kirim ke Amerika itu 1.400, 1.500 per 40 feet kontainer. Ketika naik itu sampai dengan 20.000, Mbak. Oh, oke. Jadi nggak kira-kira naiknya. Malah peningkatannya makin pesat sekarang ini ya. Sekarang ini enggak, sekarang udah mulai turun lagi. Mulai turun lagi. Sekarang sudah hampir kembali ke normal. Sudah hampir ke 1.500-an juga. Cuman memang marketnya nggak bisa balik cepat. Tapi trennya sudah mulai naik lagi. Oke, dibandingkan pra-pandemi sudah berapa persen kira-kira Pak? Kalau dari topnya mungkin sekarang kira-kira sekarang sudah mulai habis pandemi ini naik, ya mulai naik 10-20%. Tapi dia akan terus trennya naik dan kita juga ada sedikit rubah strategi karena saya dorong lagi diversifikasi dari marketnya. Oke. Sekarang ini Jepang saya push, kami baru saja mau tanda tangani kontrak untuk penjualan di 30.000 outlet di Jepang. Juga another one kita mau bikin kerjasama pabrik dengan customer kita yang di Jordan untuk bikin pabrik di Jordan itu untuk melayani Middle East. Oke. Sementara ini Middle East kita hanya punya customer di Jordan dan Dubai. Oke, jadi kalau di negara-negara tujuan utama yang terbesar itu adalah Amerika, Amerika, Australia, Belanda. Belanda. Kemudian sekarang saat ini mau ke negara lain seperti Jepang, sebetulnya sudah Jepang, Jordan juga memang sudah customer pengen ditingkatin. kita. Cuman ditingkatkan. Oke, itukah yang membuat Maxindo melantai di Bursa Efek Indonesia untuk meraih pendanaan targetnya 100 100 miliar. miliar atau bagaimana? Iya, 100 miliar ini kami gunakan untuk modal kerja karena akan ada rencana penambahan sales nantinya ke depan. Oke. Dan pembukaan pasar baru. Sudah sangat siap berarti ya untuk menjadi perusahaan publik. Nanti akan kita bahas juga bersama dengan analis terkait dengan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia atau pasar modal kita tuh perkembangannya seperti apa. Kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, bisa. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena Market Buzz masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita juga masih berbincang. Di studio ada Pak Sarkoro Handayani, Presiden Direktur PT Maxindo Karya Anugrah Tbk yang akan segera tercatat di Bursa Efek Indonesia atau IPO. Seremoninya kita tunggu begitu ya. Dan juga melalui video conference ada Bapak Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Saya panggil Mas aja kali ya. Mas Andika, sudah bisa dengar suara kami? Halo, selamat pagi. Ada Selamat Pak pagi Sarkoro Mbak Prisa. di studio IDX Channel. Iya Mbak, selamat pagi Mbak Prisa. Oke, Dan Pak Sarkoro. Sarkoro ya. Ya, selamat pagi Pak Andika. Baik, Mas Andika, bagaimana mencermati sektor makanan dan minuman di pasar modal Indonesia saat ini? Apakah sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan? Kemudian salah satu yang menjadi sektor yang bisa dicermati juga tidak untuk tahun 2023 ini. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, kalau menurut saya ya Mbak,
sektor makanan dan minuman pada tahun ini itu memiliki banyak sentimen positif yang bisa kita perhatikan nih. Yang pertama, sejak awal tahun ya, pemerintah itu sudah meniadakan PPKM dan ini membuat perekonomian Indonesia semakin membaik sehingga daya beli masyarakat juga akan membaik. Nah, ini tentunya akan ke konsumer dulu nih Mbak, ke sektor konsumer ya, termasuk makanan dan minuman kalau daya beli masyarakat itu pulih. Lalu juga kemarin Senin itu data inflasi juga dirilis ya, turun di level 4% sekarang, dan ini juga sudah masuk itu ya range inflasi BI di 2% sampai 4% walaupun masih di batas atas. Ini juga membuat kalau inflasi turun kan ibaratnya nanti suku bunga juga turun. Nah, orang-orang atau masyarakat yang menabung di bank kalau suku bunga turun tentu akan lebih berbelanja. Nah, lagi-lagi ke daya beli masyarakat yang membaik. Lalu juga akan datangnya itu ya musim kampanye atau musim pemilu nantinya juga akan membuat sektor makanan dan minuman itu ya ketiban berkah karena daya beli masyarakat yang baik juga. Seperti itu, Mbak. Oke, itu kalau dari dalam negeri. Tapi ternyata setelah berbincang-bincang bersama dengan Pak Sarkoro, 99% dari produk dari Maxindo sendiri ini memang lebih ke ekspor. Tapi Anda melihat kondisi perekonomian global saat ini kalau dikaitkan dengan industri makanan dan minuman akan seperti apa? Dengan noise-noise yang ada di luar, misalnya perlambatan ekonomi, kemudian juga mungkin di beberapa negara di Eropa agak mengalami resesi begitu. Oke Mbak, kalau kita lihat ya pada pekan kemarin itu Joe Biden, Presiden AS itu menyetujui decaling ya diperpanjang sehingga memang itu yang semula menjadi sentimen negatif di pasar global yaitu Amerika Serikat gagal bayar pada tanggal 5 Juni kemarin itu sehingga ini batal ya karena diperpanjang hingga 2 tahun kemudian. Nah, ini yang menjadi sentimen negatif di pasar global karena adanya isu Amerika gagal bayar sudah itu ya Mbak, sudah hilang sehingga memang di sentimen di pasar global juga sudah membaik. Nah, memang inflasi seperti di Eropa itu masih tinggi ya, namun dengan kita lihat di Indonesia pun bisa turun, tidak menutup kemungkinan di Eropa juga turun karena Mbak, harga-harga komoditas ini sudah anjlok ya. Seperti contohnya harga komoditas batu bara yang tadinya di 300, 250 US dollar, sekarang sudah di 130-an US dollar. Nah, ini akan menjadi tanda karena komoditas sudah pada turun akan membuat inflasi di Eropa nanti juga akan turun. Seperti itu Mbak, dan jauh dari resesi. Oke, harapannya sih inflasi di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara lainnya ini bisa segera turun sehingga daya beli masyarakat juga kembali dapat melonjak. Tapi arah ke sana sudah terlihat ya, Mas Andika? Iya Mbak, itu kemarin yang Amerika Serikat tidak jadi itu gagal bayar sudah hilang. Itu sih yang 2 bulan 3 bulan kebelakangan ini menjadi sentimen negatif di pasar global. Oke, paling kita nunggu sekarang keputusan dari The Fed pekan depan akan seperti apa, mempertahankan suku bunga, ada kenaikan atau gimana gitu ya. Betul, Dan ini Mbak. erat kaitannya dengan data inflasi juga. Baik, lantas kalau mencermati prospektus dari Maxindo sendiri atau yang nantinya akan berkode sama Maxi ini, gimana nih Mas Andika? Semenarik apa targetnya 100 miliar rupiah, kemudian harganya itu 100 rupiah ya? 100 rupiah, betul. Nah, kalau kita lihat dari harga ya, Mbak ya, kalau kita lihat di harga 100 ini tentunya ini menjadi daya tarik sendiri nih untuk para investor retail karena harganya terjangkau. Apalagi IPO Maxi ini ada pemanisnya nih, waran 1:1 ya. Nah, waran 1:1 ini tentunya nanti juga menjadi daya tarik sendiri nih untuk para investor retail seperti itu karena memang saya lihat waran 1:1 ini menarik. Lalu juga ya Mbak, karena memang saya lihat di prospektus dana dari yang didapatkan hasil dari IPO ini digunakan untuk modal kerja ya, bukan untuk membayar hutang dan lain-lain seperti itu. Tentunya ini juga menjadi hal positif Mbak, karena memang kalau untuk modal kerja itu nantinya perusahaan bisa mengembangkan bisnis dan membuat bisnis semakin bagus dan tentunya ini dampaknya akan ke investor Mbak. Kalau kinerja perusahaan membaik, tentunya dividen yang akan dibagikan ke investor itu semakin besar dan semakin rutin Mbak untuk jangka panjang seperti itu Mbak. Oke, harganya di 100 rupiah ini dinilai cukup menarik
bukan harga yang mahal seharusnya ya, cocok untuk yang Bukan, Mbak. retail juga ya. Iya, Mbak, ini masih terjangkau untuk investor retail kita, Mbak, kalau di harga Oke. 100 ini. Nah, menjadi perusahaan publik Pak Sarkoro, ini di prospektusnya sendiri sudah ditulis juga ya. Berikut datanya pemirsa ya. Ada risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dari Maksi. Ada risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku, risiko terganggunya proses produksi dan distribusi, kemudian ada risiko persaingan usaha, risiko pemasaran produk, dan risiko pendanaan. Selain itu juga ada risiko umum yang berdampak pada perseroan. Kalau tadi untuk risiko utamanya ini ada sekitar 5 poin, kalau risiko umumnya itu ada sekitar 6 poin. Ada risiko kondisi perekonomian global, risiko kondisi sosial dan politik Indonesia, risiko tuntutan atau gugatan hukum, risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, risiko ketentuan negara lain dan peraturan internasional, risiko perubahan kurs valuta asing. Oke, namanya risiko Pak Sarkoro itu tidak selalu harus dihadapi, hanya lebih kepada risiko begitu ya. Nah, mana sih sebenarnya risiko dari perseroan yang agak-agak memang masih menjadi penghambat mungkin di tahun 2023 ini atau ke depannya? Oke, jadi kalau banyak risiko itu yang paling agak serius menurut saya itu bahan baku. Oke. Karena bahan baku itu kita berhadapan dengan nature, dengan alam. Jadi cuma sejak 2018 saya sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dengan Balai Besar Penelitian dan Penerapan Teknologi. Kita mencoba membuat satu dengan metode kultur jaringan, kita buat bibit yang lebih produktif dan lebih tahan hama. Oke. Jadi ini yang lalu kita kembangkan juga dengan BRIN, dengan Badan Riset Inovasi Nasional untuk menghasilkan bibit-bibit yang tahan hama. Ya alhamdulillah 3 tahun ini petani-petani mitra kami happy karena hasil produksinya hampir 2 kali lipat dibandingin biasanya. Maksud saya dan tidak rentan terhadap hama. Oke, jadi kerentanan terhadap hama ini kan akan mengganggu bahan utamanya yaitu ubi ya? Singkong, ubi, dan talas. Nah, sekarang produksinya bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Yes. Oke, kemudian dengan apa yang Pak Sarkoro sampaikan ini artinya bahan bakunya berapa persen yang lokal? 100% lokal. 100% lokal. Wah, luar biasa ini bahan baku kita ini 100% lokal dan orientasinya adalah ekspor dan ini sangat diminati juga di luar begitu. Tidak ada rencana Pak Sarkoro, saya tergiur dari tadi lihat visualnya gitu ya. Ini kayaknya tuh selain menikmati sahamnya, menikmati produknya juga nggak ada. Ke depan mungkin rencana untuk menjual juga menargetkan di dalam negeri, tapi mungkin dengan strategi tertentu lah agar harganya terjangkau oleh market Indonesia atau bagaimana Pak? Baik, memang kami sekarang sudah memiliki 2 pabrik di Sentul dua-duanya. Dan sekarang kami sedang akan bangun pabrik yang ketiga di Kendal, seluas 3,5 hektar. Itu rencananya kami di pabrik ketiga itu nanti kami juga akan buat produk yang untuk dijual di lokal. Oke, kita tunggu ya Pak Sarkoro ini juga akan merambah market lokal. Oke, Pak Sarkoro dan juga Mas Andika, kita akan lanjutkan ya di segmen berikutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kita di segmen Market Buzz masih bersama dengan Pak Sarkoro Handayani, Presiden Direktur PT Maxindo Karya Anugrah Tbk, dan juga melalui video conference bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika? Mbak? Iya, tadi kita sempat ngobrol banyak nih bersama dengan Pak Sarkoro. Ada rencana juga untuk merambah market di dalam negeri. Itu targetnya tahun berapa Pak Sarkoro? 2 tahun lagi ya, kira-kira 2 tahun lagi. Oke, 2 tahun lagi. Dan juga tadi Pak Sarkoro sempat ngobrol-ngobrol pas kita break, ada inovasi apa Pak yang satu-satunya di dunia? Oh ya, jadi beberapa keunggulan dari Maxindo ini, pertama kami bisa lebih mudah jual ke luar negeri itu karena kami sudah BRCG certified. BRC itu food safety standard, the highest food safety standard in the world. Jadi kita sudah certified seperti itu. Dan satunya lagi, kita di singkong kita
sudah Rainforest Alliance Certified juga. Apa itu Rainforest Alliance? Rainforest Alliance itu jadi sertifikasi Rainforest Alliance diberikan kepada kebun yang menjalankan tanpa merusak lingkungan Oke. dan memperhatikan dampak sosial terhadap para pekerjanya. Jadi kami tidak boleh mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Kami harus memantau supaya para pekerja itu menggunakan jenis pestisida tertentu yang hanya baik untuk lingkungan. Oke. Dan ketika melakukan pestisida, penyemprotan pestisida, para pekerjanya pun juga harus dengan APD. Baik. Ini susah, Mbak, karena para pekerja banyak yang nggak mau karena panas. Tapi saya punya tool lainnya buat maksa mereka. Mereka dibayar UMR. Kebun sebelah nggak ada separohnya. Di saya dibayarnya UMR. Jadi mereka, kalau nggak mau nanti saya kurangin lagi loh. Gitu. Standarnya memang sudah sangat sesuai dengan market, khususnya yang sangat concern dengan hal-hal seperti itu, Eropa, kemudian juga Amerika, begitu ya. Itu yang membuat daya tarik ataupun dari sisi persaingan usaha dengan yang sejenis unggul untuk Maxindo di pasar ekspor juga ya. Betul. Nah, si Rainforest Alliance ini, untuk informasi Mbak Prisa, itu kami ini satu-satunya di dunia yang punya sertifikat Rainforest Alliance untuk cassava. Wow. Jadi ketika kami ada kerjasama dengan Unilever Belanda, itu sudah kayak kontrak mati, Bu. Kita bikin satu plakat bersama-sama dengan dia, itu namanya udah Sustainability Partnership. Karena ketika dia jual produk saya di sana dengan logo Rainforest Alliance, dia nggak bisa beli dari tempat lain. Dia hanya bisa beli dari saya. Karena saya yang pegang itu sertifikat itu sementara ini satu-satunya di dunia. Oke. Kalau begitu kinerja dari Maxindo di full year 2022 seperti apa, dan beberapa tahun terakhir mungkin kalau pandemi kan ya semua juga melalui pandemi. Pra-pandemi mungkin Pak, dan targetnya untuk 2023? 2023 mungkin kami akan kembali mudah-mudahan mencapai seperti highest kami ketika 2021. Highest-nya itu di angka berapa? 150 miliar. 150 miliar laba bersih? Enggak, di penjualan per tahun. Penjualan per tahun. Iya. Oke. Kedepannya tahun depan kami sudah siapkan sudah mulai konstruksi pabrik baru kami yang di Kendal. Makanya 2025 Kendal sudah akan siap beroperasi. Baik. Kalau dari segi kinerja keuangan seperti apa, Pak? Duitnya masih banyak. Utangnya sedikit. Okay. Jadi saya hanya punya utang untuk separuh dari biaya pembelian tanah yang di Kendal. Yang separuh udah saya bayar, sama BCA mungkin 0 sekarang. Enggak. Jadi cash flow-nya luar biasa bagus. Oke, target laba mungkin di tahun 2023, Pak? 2023 mungkin belum kinclong banget. Ke depan 2024, 2025 nanti yang baru keren banget, baru akan keren sekali. Kenapa, Pak? Karena memang pabrik Kendalnya udah jadi. Oke. Dan ketika saya buka Kendal itu ada banyak. Pertama saya pilih Kendal karena UMR-nya separuh dibandingin Bogor. Yang kedua, nanti pelabuhan ekspornya itu yang Semarang akan menjadi pelabuhan penumpang. Pelabuhan untuk kontainernya nanti adanya di Kendal. Jadi it's just 2 kilometers away dari pabrik kita ke pelabuhan. Oke. Saya akan hemat banyak uang di sana. Baik. Terus juga facility-nya udah lumayan komplit. Kami ada di kawasan industri Kendal. Baik. Kita ke Mas Andika. Mas Andika, gimana nih Mas Andika, setelah banyak yang kita ketahui dari pasar core, apa pesan-pesan mungkin untuk para investor menghadapi IPO dari Maxindo yang masa penawarannya sampai besok ya? Penawarannya sampai besok, dicatatkan mulai hari Senin. Oke, seperti apa Mas Andika? Oke, kalau tadi saya mendengar ya dari Pak Dirut, memang prospek Maxi ini sangat baik ke depannya, apalagi tadi dari target salesnya di ekspor juga akan merambah impor. Nah, saya juga tadi ya, bahan baku 100% dari dalam negeri, ini juga baik ya untuk perekonomian Indonesia ya, perputaran uang di Indonesia juga baik kalau misalnya emiten itu mempunyai
bahan bakunya dari dalam negeri juga memajukan petani-petani kita ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi adanya pabrik yang akan jadi di tahun 2025 itu membuat Maksi ini semakin menarik seperti Bapak tadi sampaikan ya. Seperti itu karena nantinya produksi akan meningkat dan tentunya membuat penjualan akan semakin baik. Dan tentunya IPO ini yang memang dananya nanti akan digunakan untuk modal kerja itu bisa digunakan untuk ekspansi lebih baik ke depannya, Mbak. Seperti itu. Apalagi prospek di Indonesia ini sangat sangat baik ya, karena memang masyarakat Indonesia itu banyak seperti itu, sehingga memang konsumer ini salah satu emiten yang tahan banting kalau Defensif di ya. Indonesia, iya. Oke. Sektor defensif seperti itu. Apalagi kesadaran masyarakat untuk makanan sehat juga sudah semakin meningkat. Baik, sayang Betul, Mbak. sekali waktu kita terbatas. Mas Andika, Pak Sarkoro, sukses untuk IPO Terima kasih. dari Maxindo di hari Senin. Senin. Bicara. Senin ya. Dan juga untuk pemirsa, keputusan investasi tentunya kami kembalikan ke Anda. Pak Sarkoro, terima kasih. Terima kasih. Mas Andika, terima kasih. Sukses selalu Mas Andika. Selamat pagi. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Andika. Sarkoro, Mbak Prisa. Itu dia pemirsa di segmen ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan sebelum